Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 KMBK Untan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai riset investasi terhadap saham PT Tunas Baru Lampung Tbk atau dengan kode saham TBLA. Nah, yang merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia. Nah, presentasi ini kami susun sebagai bagian dari pemahaman terhadap dinamika industri kelapa sawit, gula, serta peran perusahaan dalam mendukung ketahanan energi melalui pengadaan biodiesel. Nah, produk-produk Tunas Baru Lampung (TBK) ini sudah banyak dikenali oleh masyarakat luas seperti minyak goreng Rose Brand, gula Rose Brand, dan beberapa produk lainnya. Oke, selanjutnya sini ada company overview. Nah, profil perusahaan PT Tunas Baru Lampung BK ini atau TBLA ini didirikan pada tahun 1973 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 14 Februari tahun 2000. Nah, fokus utama perusahaan ini adalah sebagai produsen dan distributor produk pertanian, terutama di kelapa sawit dan gula. Oke. Seiring waktu, TBLA tidak hanya tumbuh secara organik, tapi juga melakukan ekspansi ke sektor hilir seperti industri, pengolahan minyak nabati, margarin, sabun, hingga biodiesel. Nah, hal ini menjadi kekuatan strategis yang memungkinkan perusahaan mengelola nilai tambah dari hulu ke hilir. Selanjutnya, analisis model bisnis TBLA ini menerapkan integrasi vertikal dari kebun hingga produk jadi dan peluang pada pasar global yakni produk kelapa sawit Indonesia menjadi andalan ekspor sehingga posisi TBLA strategis di rantai pasok dunia. Nah, selanjutnya sini ada perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk ini saat ini berada dalam posisi under value. Nah, artinya harga sahamnya masih belum mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya. Nah, dengan proyeksi pertumbuhan industri sawit dan peran TBLA dalam pengadaan biodiesel nasional, rekomendasi dari kami adalah buy dengan target harga Rp976 yang mencerminkan potensi kenaikan sebesar 21,24%. Nah, dengan 3 hal yang menjadi pertimbangan yaitu Ender value of opportunity, investor bisa memanfaatkan selisih harga pasar dan nilai intrinsik. Terus sentimen positif program biodiesel nasional mendukung permintaan minyak sawit domestik. Nah, terus valuasi menarik. Rekomendasi buy ini mencerminkan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Selanjutnya, dalam macroeconomic review dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar terus mengalami penurunan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang dimana pada triwulan 1 tahun 2023 hingga triwulan 1 tahun 2025 mengalami fluktuasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi domestik hingga pada triwulan 4 tahun 2024 hingga ke triwulan 1 tahun 2025 mengalami penurunan ke angka 4,87%. Selanjutnya mengenai tingkat inflasi year of year dari Mei 2024 hingga Mei tahun 2025 mengalami fluktuasi juga, di mana pada Mei tahun 2024 hingga Februari tahun 2025 mengalami penurunan. Namun dari Februari hingga April tahun 2025 mengalami kenaikan hingga pada April tahun 2025 sampai Mei tahun 2025 mengalami penurunan. Oke, selanjutnya mengenai 5 quarter analisis. Untuk nilai kekuatan kompetitif TBLA digunakan 5 analisis kekuatan quarter. Untuk yang pertama, ada ancaman pendatang baru yang rendah karena butuh modal besar untuk lahan dan pabrik. Yang kedua, pemenuhan produksi berbagai produk di kelapa sawit dan gula dengan pasokan yang berasal dari sumber internal maupun pihak ketiga yang memberikan diversifikasi dalam manajemen pemasok. Yang ketiga, kapasitas besar perusahaan harus menyesuaikan harga jual dan operasionalnya sesuai dengan fluktuasi harga bahan baku dan kebijakan pemerintah memperkuat Tunas Baru Lampung Tbk sebagai produsen utama. Selanjutnya, minyak sawit masih memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, serta pada persaingan industri sangat tinggi dengan kompetitor seperti Astra Agro dan juga Wilmar.
Selanjutnya ada revenue, bahwa pendapatan TBLA bisa dilihat peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan CK dan juga AALI. Namun pada laba bersih TBLA lebih kecil berdasarkan persentase daripada laba bersih CK dan juga AALI. Pendapatan TBLA berasal dari segmen mulai dari minyak goreng curah, sabun hingga biodiesel, dan juga gula. Strategi diversifikasi membantu perusahaan menjaga pertumbuhan meskipun terjadi fluktuasi harga CPO. Selanjutnya, rasio likuiditas bisa dilihat pada data yang telah kami sajikan, bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan TBLA dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang sehat menandakan perusahaan tidak kesulitan dalam membayar hutang. Dalam keadaan rasio dan quick ratio penting bagi kredibilitas di mata investor dan juga bank. Dan likuiditas tinggi memberikan fleksibilitas pada saat peluang investasi dan kebutuhan mendadak. Namun terlalu tinggi juga tidak efisien, mengingat modal kerja yang menganggur bisa mengurangi laba. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yang dimana pada rasio ini net profit margin dan ROA menjadi indikator utama efisiensi usaha. Namun dalam hal ini ROE dan ROA pada TBLA bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya seperti AALI dan juga CK. Selanjutnya, diversifikasi produk dan segmen pasar menjadi strategi mitigasi dan keterlibatan dalam industri biodiesel memberikan peluang baru, tetapi juga exposure pada kebijakan energi nasional dapat dilihat dari gross profit margin, operating profit margin, dan juga net profit margin. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini mengukur struktur pendanaan jangka panjang. Nah, apakah perusahaan terlalu bergantung pada utang? Apakah ekuitas mencukupi? Nah, analisis ini rasio DER atau debt to equity yang sehat menunjukkan struktur pendanaan seimbang. Selanjutnya rasio solvabilitas menjadi penentu daya tahan jangka panjang perusahaan. Nah, terutama jika terjadi guncangan pasar atau krisis likuiditas global. Terus TBLA perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kontrol utang. Nah, selanjutnya di sini ada rasio aktivitas. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola aset seperti persediaan, piutang, dan aset tetap. Nah, hasil dari analisis rasio aktivitas ini, events yang pertama ini ada event stories turnover tinggi menunjukkan perputaran barang yang cepat atau efisiensi logistik. Terus selanjutnya di sini ada receivable turnover yang baik mencerminkan efektivitas penagihan hutang. Terus yang terakhir aset turnover menunjukkan kinerja aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya di sini ada analisis kas. Arus kas operasional positif menandakan kegiatan inti perusahaan sehat. Nah, arus kas investasi menunjukkan belanja modal, sedangkan arus kas pendanaan mencerminkan aktivitas pembiayaan. Nah, sesuai dengan analisis tersebut, cash flow operasi positif adalah sinyal utama kesehatan uang. Terus cash flow investasi negatif bisa berarti ekspansi, tapi juga perlu dikaji ROI-nya. Terus cash flow financing positif bisa berasal dari utang baru atau waspadai risiko beban bunga. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tata kelola perusahaan. Nilai yang diterapkan oleh perusahaan atau PT Tunas Baru Lampung Tbk. Yang pertama ada respect, itu perilaku saling menghormati baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua ada integrity and ethics, itu menjunjung tinggi integritas dan kode etik perseroan. Yang ketiga ada teamwork, itu kerjasama antar karyawan, atasan, dan keduanya dengan tetap mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ada community, itu memberikan nilai kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan bagi organisasi. Yang terakhir, yang kelima, itu communication, selalu mengedepankan aspek komunikasi antar jejaring, komando, dan pengawasan sehingga terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik. Demikian penyampaian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.